Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu membuat situs pemendek URL sederhana menggunakan CodeIgniter 4. Oke, langsung saja di sini kita akan buka folder project kita sebelumnya. Klik kanan di sini, kemudian open in Windows Terminal. Lalu buka di dalam Visual Studio Code seperti biasa. Oke, dan juga pastikan exam untuk database teman-teman sudah dijalankan. Kembali ke terminal, di sini kita akan jalankan servernya. Tekan Ctrl, kemudian klik URL yang ada di sini. Oke, ini adalah hasil dari project kita pada video sebelumnya. Nah, form ini belum bisa kita gunakan dan juga belum terjadi apa-apa saat kita tekan tombol perpendek URL ini. Oke, jadi di video ini kita akan membuat agar form ini dapat mengirimkan URL yang kita masukkan ke dalam aplikasi kita sehingga siap untuk diolah. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan terlebih dahulu website dokumentasi dari CodeIgniter-nya. Jadi nanti mudah saat kita mencari referensi ya. Kita pergi ke codingan kita, ke bagian ini, ke bagian views, kemudian index. Nah, di sini form kita ini belum memiliki atribut apa-apa, jadi dia secara default akan menggunakan metode post. Nah, untuk mengirimkan data dari form, kita akan menggunakan metode post. Oh, maksudnya tadi itu berarti secara defaultnya itu sebuah form ini menggunakan metode get. Nah, untuk menggunakan metode post kita harus masukkan atribut metode, kemudian kita pilih post. Dan juga sebuah action. Action ini adalah URL tujuannya atau path tujuannya di mana data itu akan dikirimkan. Tapi sebelum itu kita akan sesuaikan beberapa konfigurasi. Kita pergi ke folder config, kemudian scroll ke bawah, kita buka file routes.php. Oke, silahkan ganti set auto root-nya ini menjadi false. Nah, auto root ini adalah pengaturan yang membuat controller kita, metode yang ada di controller kita ini secara otomatis menjadi URL di dalam aplikasi kita. Dan saya tidak ingin menggunakan itu, jadi silakan teman-teman ganti auto root-nya menjadi false. Kemudian di bagian bawah sini ada routes get, yang mana ini akan menjadi halaman utama atau default dari aplikasi kita. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa root yang utama ini akan menjalankan metode index yang ada pada controller home. Nah, di sini kita akan tambahkan option dalam bentuk array yang isinya itu adalah as. Nah, kita akan menamai root ini menjadi home juga, atau ya home.index. Ini untuk penamaan saja supaya nanti dipanggil pada halaman itu lebih mudah. Kemudian kita akan membuat sebuah root baru. Caranya kita
buat routes, kemudian metodenya itu tidak lagi get tapi post, karena kita akan mengambil data dari form. Postnya kemana? Postnya ke pet yang ini tidak perlu. Kita langsung tentukan petnya yaitu shorten. Nah, jadi perpendek ya, mungkin seperti itulah. Kemudian kita tentukan controllernya yaitu controller home, dan metodenya adalah sort. Jadi ini supaya sama aja, kita samakan ya supaya lebih mudah. Kemudian sama seperti yang di atasnya, kita akan masukkan option lagi. As kita beri nama home sort. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu kita pergi ke file home. Di sini kita akan buat sebuah metode baru, public function sort. Nah, nama metode ini harus sesuai dengan nama metode yang ada di sini ya. Yang ini. Kalau ini hanya penamaan untuk route-nya dan ini adalah path-nya, yang harus sama itu adalah nama metodenya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, di sini kita akan coba untuk mengambil data yang dikirimkan dari form. Caranya kita coba cek terlebih dahulu, bisa pakai vardam $this request get post. Nah, oke, jadi ini adalah cara kita untuk mengambil semua data yang dikirimkan ke metode sort. Kemudian kita kembali ke file index. Di sini actionnya kita beri alamat yaitu sort. Nah, seperti ini. Pastikan tipe dari button yang ada di sini adalah submit. Oke, kita coba terlebih dahulu. Pergi ke aplikasi kita, refresh. Misalkan di sini kita asal-asalan dulu, kita klik perpendek URL. Nah, kok salah? Kenapa ini salah? Kita coba periksa dulu di bagian home sort benar, routes. Nah, ini ternyata kurang titik 2-nya ya. Jadi harus titik 2-nya itu jumlahnya 2. Oke, kita kembali. Oh, salah. Kembali. Refresh. Masukkan karakternya, perpendek URL. Nah, ini kita sudah berhasil untuk diarahkan ke halaman sort. Tapi kenapa di sini kosong? Itu karena di dalam form kita belum memberi nama untuk inputannya. Jadi nama ini adalah hal yang wajib ketika kita ingin mengirimkan data melalui form. Di sini kita beri name yang namanya adalah long URL misalnya. Oke. Kita save, kita kembali, kita refresh, masukkan daftar, kita perpendek URL. Nah, jadi di sini sudah dikirimkan dan juga berhasil diambil nilainya. Oke, berikutnya kita akan siapkan tabel yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan semua URL yang kita perpendek. Untuk membuat tabel di CodeIgniter 4, kita akan menggunakan fitur yang namanya migration. Oke, kita cari migration.
kemudian pilih database migration. Nah, di sini ini adalah contoh dari file migration. Nanti kita itu membuat skema tabel melalui file migration ini, tidak manual melalui phpMyAdmin ataupun DBMS yang lainnya. Kita akan scroll terus sampai bawah. Di sini kita akan menggunakan command line tools. Nah, di sini PHP Spark Make Migrations. Nah, kita akan membuat file migrasi yang ada di sini seperti ini melalui CLI. Jadi silakan teman-teman copy mana tadi? Mana ya? Oke, ini kita copy. Pergi ke terminal, kita matikan dulu servernya. Kita paste di sini. Kita hapus option dan lain-lain ini. Kita beri nama file migrasinya. Misalnya di sini adalah create table, create URL table. Tekan enter. Oke, jadi file migrasi kita sudah berhasil dibuatkan oleh CodeIgniter. Coba kalian pergi ke Visual Studio Code-nya, kemudian pada folder database, kemudian migration. Nah, ini adalah migrasi yang baru saja kita buat. Di sini ada metode up dan down. Jadi metode up ini adalah metode yang akan dijalankan ketika kita melakukan migrasi, dan metode down ini adalah metode yang akan dijalankan ketika kita melakukan rollback. Oke, kita akan buat skema tabel kita di dalam sini. Caranya bagaimana? Kita akan pergi ke dokumentasi lagi. Kita cari di bagian atas ini, tadi ada contohnya. Nah, ini. Kita coba copy semuanya dari sini aja. Kemudian ya, itu aja. Kita paste di sini. Ini nama fieldnya bukan lagi block ID, tapi langsung ID saja. Kemudian ini biarkan. Ini adalah long. Bukan. Ini adalah URL. Ini adalah URL ID atau sort ID. Oke, jadi URL ini adalah field yang menyimpan URL yang panjang, dan sort ID ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan random karakter, mungkin tidak terlalu banyak, sampai 6 sampai 10 digit saja. Tapi untuk URL ini kita ganti tipenya menjadi teks. Constraint-nya tidak usah. Kemudian ini juga kita hapus. Sort ID kita ganti menjadi varchar. Kemudian constraint mungkin maksimalnya adalah 255. Oke, saat ini kita akan membuat 3 buah field di dalam tabel URL kita. Oke, kemudian add key ini kita ganti menjadi add primary key.
Sini true-nya kita hapus, kemudian yang menjadi primary key adalah ID. Create table, nama tabelnya itu adalah URLs. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam method down ini kita gunakan untuk menghapus tabel. Caranya kita masukkan this for the drop table, nama tabelnya adalah URLs. Kemudian kita tambah satu parameter lagi, yaitu if exists. Sini kita beri true. Jadi tabel akan dihapus hanya jika tabel URLs ini ada di dalam database kita. Oke, jadi file migrasi kita sudah berhasil dibuat. Sekarang kita tinggal menjalankan proses migrasi. Caranya kita pergi ke terminal. Ini kita clear dulu. Silakan teman-teman tulis php, kemudian spark, kemudian migrate. Nah, sebelum menjalankan migrasi, pastikan server database MySQL sudah dijalankan di dalam komputer atau laptop teman-teman semuanya. Tekan enter. Nah, maka otomatis migrasi dijalankan oleh CodeIgniter 4. Oke, di sini saya akan menggunakan dbeaver untuk melihat database kita. Teman-teman juga bisa menggunakan phpMyAdmin, itu sesuai keinginan saja. Ya, kita pergi ke database, kemudian database sort. Nah, di sini ada dua buah tabel. Tabel pertama adalah migration dan tabel yang kedua itu adalah URLs. Nah, tabel ini adalah tabel yang tadinya kita desain atau kita rancang di dalam file migrasi kita. Di sini ada ID, URL, dan sort ID. Di sini juga sama, ada ID, URL, dan juga sort ID. Dan untuk tabel migration ini adalah tabel default yang digunakan oleh CodeIgniter untuk menyimpan histori migrasi dari aplikasi. Jadi ini tidak usah diganggu gugat lagi, biarkan seperti ini adanya. Setelah kita melakukan migrasi dan membuat tabel, kita akan membuat model untuk mengelola tabel URL kita. Nah, cara membuat model itu gampang sekali. Kita bisa gunakan terminal lagi. Di sini silakan teman-teman ketikkan perintah php spark make.2 kemudian model. Nah, nama modelnya apa? Nama modelnya adalah URL. Oke, di sini huruf awalnya itu harus huruf besar dulu ya, supaya nanti ini menjadi nama kelas yang sesuai. Tekan enter. Oke, dan model kita sudah berhasil dibuatkan. Kita pergi ke codingan. Kita pergi ke folder model, kemudian di sini kita buka file url.php. Di sini ada beberapa atribut dari kelas. Di sini ada banyak ya, ada db group, tabel, primary key, dan lain-lain. Di sini kita tidak melakukan konfigurasi untuk semuanya, hanya beberapa saja di sini. Yang pertama adalah nama tabelnya. Di sini URLs sudah sesuai dengan nama tabel kita, yaitu URLs. Kemudian untuk primary key-nya itu adalah ID. Ini juga harus sesuai dengan ID pada tabel kita atau primary key pada tabel kita. Kemudian use auto increment-nya kita jadikan true sehingga ID-nya ini nanti secara otomatis menggunakan auto increment. Kemudian return type-nya ini kita ganti menjadi object.
Lalu di dalam protected allowed fields, ini adalah field mana saja yang boleh kita isi secara manual. Di sini field yang kita akan isi adalah URL dan juga short ID. Jadi silakan teman-teman masukkan URL kemudian short ID. Oke, use timestamp ini false saja, dan lain-lainnya juga biarkan secara default seperti ini. Oke, jadi hanya seperti ini untuk konfigurasi model kita, dan ini juga sudah terhubung dengan tabel kita. Untuk membuktikannya, kita akan coba ya. Di sini di bagian indeks tuh kita akan coba ambil semua data di dalam tabel URL. Caranya buat variabel baru namanya URL, kemudian new, modelnya adalah URL. Nah, pilih yang model sini ya. Oke, di sini secara otomatis akan mengimport file URL dari folder model. Nah, untuk mengambil semua datanya, kita hanya perlu menuliskan seperti ini, URL, kemudian find all. Nah, ini sudah berisi semua data yang ada di dalam tabel URL. Kita masukkan dulu ke dalam sebuah variabel URLs, sama dengan seperti ini. Kemudian ini kita komentari dulu saja. Kita lakukan var dump. Nah, di CodeIgniter 4 itu sudah disediakan var dump yang lebih interaktif ya, yang lebih mudah untuk dibaca. Kalau di sini kan var dump bawaan dari PHP. Nah, di sini kita akan menggunakan yang CodeIgniter 4. Caranya adalah kita tinggal jalankan sebuah fungsi yang namanya adalah d. Kemudian di dalamnya adalah variabel yang akan kita lakukan var dump. Oke, jadi seperti ini. Kita lihat, kita pergi ke aplikasi kita, kemudian kita refresh. Oh iya, ini belum dijalankan ya servernya. Kita jalankan server terlebih dahulu. Kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini sudah muncul ya, var dump-nya juga sudah menggunakan var dump dari CodeIgniter 4. Tapi di sini datanya masih kosong karena memang di dalam tabel kita belum memiliki data apapun ya. Nah, misalkan di sini saya akan tambah sebuah data, caranya klik add new row. Untuk isinya URL-nya misalkan https://www.youtube.com. Kemudian short ID-nya kita untuk sementara kita karakter acak saja. Oke, kita save. Kemudian kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, di sini datanya sudah berhasil ditampilkan dalam bentuk objek. Nah, karena di sini tadi kita tentukan return type-nya adalah objek. Kalau misalkan kita ganti menjadi array, maka di sini akan berubah menjadi array. Nah, di sini array. Tapi untuk memudahkan biasanya saya menggunakan objek saja. Oke, jadi ini adalah cara untuk mengambil semua data dari tabel. Oke, kita kembalikan dulu. Ini kita hapus. Ini kita kembalikan. Ini juga kita hapus. Oke, kita kembali ke project kita. Nah, tadi kan kita ingin URL yang kita masukkan di sini itu akan disimpan ke dalam database di sini. Nah, caranya
kita akan ambil dulu URL yang kita inputkan. Kalau ini kan tadi untuk mengambil semua inputan. Kalau untuk mengambil satu buah input, itu caranya adalah kita buat variabel namanya long URL sama dengan $this, kemudian request get post. Nah, kita masukkan parameternya adalah nama dari inputannya. Di sini nama dari inputan kita adalah long URL. Jadi kita akan masukkan long URL ke dalam sini. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan data long URL ini, selanjutnya kita akan simpan long URL ini ke dalam database kita. Caranya seperti apa? Kita buat URL model lagi. Nah, untuk menyimpan data itu caranya kita tinggal tulis $URL, kemudian save. Apa yang mau kita save? Nah, kita save dalam bentuk array. Yang pertama adalah long URL, kemudian yang kedua adalah sort ID. Ya enggak? Ini sort ID. Oh, URL. Nah, di sini adalah URL, kemudian yang kedua sort ID. URL-nya kita isi dengan $long URL, kemudian sort ID. Untuk sementara kita akan gunakan fungsi unique ID. Oke, jadi seperti ini. Sudah, jadi hanya seperti ini saja. Kita coba. Tapi sebelumnya kita ganti dulu di sini. Ini tipenya harusnya bukan teks tapi URL. Oke, kita kembali, kita refresh. Nah, di sini misalkan saya ingin copy URL di sini, kemudian masukkan ke sebelah sini. Lalu klik perpendek URL. Di sini tidak akan muncul apa-apa, tapi coba teman-teman lihat di dalam database kita. Nah, ini. Sudah ada isinya. Ini yang pertama kita buat manual dan ini yang baru saja kita tambahkan. Kita coba sekali lagi. Kembali. Kita coba URL ini. Masukkan ke sini. Kemudian perpendek URL. Kita lihat lagi. Di sini tekan F5. Nah, sini juga sudah masuk. Oke, tapi di sini masih kosong ya, masih berada di dalam halaman sort. Nah, kita tidak mau itu. Jadi, ketika sudah berhasil disimpan, kita akan kembalikan redirect ke halaman utama lagi, kemudian menampilkan URL versi pendeknya. Nah, di video berikutnya kita akan perbaiki aplikasi kita.